1 Samuel pasal 17. Kita akan baca, saudaraku, ayat yang ke-40 dan selanjutnya. Ini cerita pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Daud tentang kemenangan Daud terhadap Goliat. Kita lihat, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umpannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ayat 41, orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanyalah Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan tebing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran itu, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Dan ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu. Lalu ia berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnyalah kepala dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin itu melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka.
Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan Serafim sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin dan lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, anak siapakah orang muda itu? Jawab Abner, demi tuanku ya raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Kemudian raja berkata, tanyakanlah anak siapakah orang muda itu. Ketika Daud sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau ya orang muda? Jawab Daud, anak hamba tuanku Isai orang Bethlehem itu. Amin. Selain dalam kehidupan manusia ada beberapa fase. Yang pertama, dia lahir sebagai bayi kecil yang mungil. Kemudian dia beranjak menjadi anak-anak. Dari anak-anak kemudian menjadi remaja pemuda. Dan kemudian menjadi orang yang tua. Saudaraku, setiap mereka, setiap fase ini ada satu perbedaan yang menyolok pada saat mereka menghadapi sebuah masalah di dalam hidup mereka. Pada waktu anak-anak bayi, saudaraku, dia hanya bisa menangis. Pada waktu dia lapar, pada waktu dia haus, pada waktu dia pup, pada waktu dia kencing, saudaraku, dia tidak bisa menyelesaikan atau mengerjakan sendiri apa yang dihadapi itu. Hanya dia bisa menangis dan orang tuanya akan tangkap setiap tangisan bayi berarti ada masalah. Apakah dia sakit, apakah dia lapar, ya. Kemudian menjadi seorang anak, bertumbuh menjadi seorang anak. Demikian juga anak-anak, sikapnya berbeda pada saat mereka menghadapi persoalan. Segala sesuatu harus diperintah oleh orang tuanya, baru dia mengerjakan. Mandi harus diperintah, ayo mandi. Makan juga harus diperintah, ayo makan. Ya, mereka belum pernah bisa tahu ini waktu makan, ini waktu mandi, ini waktu belajar. Mereka masih belum tahu. Tahunya itu bermain. Kemudian sudah mulai dewasa, sikap orang dewasa berbeda, saudaraku. Dia tahu tanggung jawabnya. Dia tahu jam 1 itu jam makan siang, jam 5 jamnya mandi, jam 9-10 waktunya istirahat tidur. Tidak usah diperintah. Demikian juga kalau sudah mulai menjadi tua, saudaraku. Jadi kalau ada orang tua perlu diingatkan terus, berarti dia kayak bayi tua. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan juga melihat kehidupan iman kekristenan. Ini ada beberapa jenjang yang seringkali kita lihat di dalam cara kita menyelesaikan sebuah pergumulan dan masalah di dalam hidup kita. Saudaraku, Tuhan ingin supaya saudara dan saya jangan memiliki sikap seperti anak-anak. Saudara dan saya harus memiliki sikap sebagai seorang yang dewasa.
Kristen yang dewasa memiliki sikap yang benar-benar ditunjukkan di dunia ini, bahwa engkau bukan Kristen anak-anak, imanmu bukan iman anak-anak, tetapi saudara dan saya memiliki iman orang dewasa. Iman kekristenan yang dewasa itu akan terlihat di saat saudara dan saya sedang menghadapi sebuah pergumulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat pembacaan yang kita baca tadi, ada satu pertempuran yang secara manusia tidak seimbang, saudaraku, antara orang Filistin dan orang Israel Yehuda. Orang Filistin ini dikepalai oleh seorang panglima perang yang bernama Goliat. Tingginya 3 hasta. Waduh, hampir 3 meter, saudaraku. Ya. Suaranya menggelegar seperti gurung. Saudaraku, dan pada saat Goliat ini menyuarakan dan menyampaikan sebuah tantangan, Saul sebagai seorang raja yang di dalam Alkitab dikatakan tingginya Saul itu lebih dari rata-rata orang Israel. Orangnya tinggi, besar, cakap, saudaraku. Tapi pada waktu mendengar suara tantangan dari Goliat, dan pada saat mereka memandang Goliat yang tinggi, nyalinya hilang, saudaraku. Ya. Keberaniannya untuk menghadapi Goliat, mereka mengalami sebuah ketakutan. Dan Alkitab di dalam ayat-ayat sebelumnya berkata, maka Saul dan seluruh pasukannya, bahkan seluruh rakyat Israel yang menyertai peperangan itu, mereka bersembunyi. Dan pada saat itu, saudaraku, Daud adalah seorang penggembala domba yang masih kecil dan dia tidak punya pengalaman untuk berperang. Kerjaannya cuma penggembala. Apa yang terjadi? Suatu saat dia disuruh oleh ayahnya Isai untuk mengunjungi saudara-saudaranya yang ada di medan peperangan. Dan pada saat Daud dari kejauhan mendengar suara Goliat menantang barisan Israel, bahkan menghinakan Tuhan Allah Israel, Daud hatinya terbakar oleh emosi, saudaraku. Dia ingin lihat siapakah Goliat ini, saudaraku. Dia berani menghinakan Allah Israel, dan dia berani menghinakan orang-orang Israel, melecehkan orang-orang Israel. Hati Daud panas, saudaraku. Dia bergelora hatinya untuk menghadapi tantangan yang ada. Dan pada saat dia ada di depan Goliat, saudaraku, Goliat malu waktu memandang Daud. Aduh, ini peperangan yang tidak seimbang, saudaraku. Ini seperti kalau saudara kita melihat di dunia tinju, antara orang-orang yang sudah termasuk kaliber petinju kelas berat dunia menghadapi kelas terbang. Sekali dipukul swing, langsung terbang ke udara, saudaraku. Karena kelasnya berbeda, ya, jauh berbeda, saudaraku. Nah, saudaraku, itu demikian juga pada waktu Goliat melihat Daud, saudaraku, dia menghinakan Daud. Apalagi Daud tidak membawa senjata, apalagi Daud tidak membawa perisai, apalagi Daud tidak membawa pedang, saudaraku. Yang hanya dibawa adalah tongkat gembala yang dia bawa, saudaraku. Dan kemudian dia punya umpan dan kantong yang isinya batu. Umpan yang seringkali dipakai untuk binatang-binatang buas yang akan menerkam domba-domba gembalaannya, saudaraku. Itu dibawa kemana-mana, karena itu senjata seorang gembala, yaitu tongkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi saudara dan saya melihat bahwa endingnya Daud mengalami kemenangan. Kenapa Daud mengalami kemenangan? Karena Daud di dalam penyertaan Allah Israel. Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing,
tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah Israel yang engkau tantang itu. Saudaraku, inilah satu sikap yang luar biasa yang perlu kita pelajari, yang perlu menjadi sikap hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Manakala saudara dan saya satu hari dihadapkan dengan yang namanya persoalan, yang namanya sebuah pergumulan hidup. Saudaraku, yang pertama, kedewasaan rohani akan ditunjukkan dari sikap hidup kita sebagai orang Kristen pada waktu saudara dan saya menghadapi sebuah kesulitan, persoalan yang ada di dalam hidup saudara. Secara manusia engkau tidak ada daya upaya untuk dapat menyelesaikan semuanya. Saudara, yang pertama saudaraku, orang Kristen yang dewasa imannya, orang Kristen yang dewasa rohaninya akan ditunjukkan dengan sikap pada saat saudara dan saya menghadapi sebuah masalah. Disitulah saudaraku, orang akan melihat engkau Kristen anak-anak, iman anak-anak, atau engkau memiliki sebagai Kristen yang dewasa di hadapan Tuhan. Yang pertama saudaraku, kita lihat ayat 45 dan ayat 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Dan hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Sudah saatnya saudara dan saya bisa memproklamirkan bahwa saudara dan saya punya Allah yang namanya Yesus. Amin. Allah yang berperang buat saudara, Allah yang akan berperang di dalam hidup saudara dan saya, dan Allah yang akan menyertai saudara menghadapi setiap pergumulan hidup, dan saudara akan melihat bagaimana tangan Tuhan itu menyertai saudara. Ada satu perbedaan antara Saul sebagai seorang raja dengan Daud sebagai seorang gembala. Perbedaannya yaitu pada satu saat Saul mendengar suara Goliat, mendengar musuhnya itu hebat gede, saudaraku, dan suaranya menggelegar, Saul menjadi takut. Tetapi Daud, saudaraku, yang bukan tentara, dia adalah tukang gembala domba. Tapi pada saat dia mendengar tantangan daripada Goliat, saudaraku, tidak ada rasa takut. Kenapa dia tidak merasa takut, saudaraku, menghadapi Goliat? Karena ada satu keyakinan yang luar biasa di dalam diri Daud, bahwa Daud disertai oleh Tuhan. Saudaraku ini kasih Tuhan, pada saat ini banyak saudara dan saya sedang diancam dengan saat ini yang dikatakan virus corona. Saudara, ini adalah suara yang menggelegar, suara Goliat yang sedang menggelegar di seluruh muka bumi, saudaraku, yang mendatangkan ketakutan kepada semua bangsa di bumi, yang mendatangkan kegentaran kepada setiap manusia yang hidup dimanapun mereka berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak pemerintah di seluruh dunia ini yang sudah mengeluarkan dana yang cukup sangat besar, saudaraku, untuk menahan pandemi virus corona 19 ini, saudaraku. Tetapi ternyata
tidak juga kunjung berhenti. Dan saudara seringkali mendengar bahwa hampir setiap hari saudara mendengar berita yang mengejutkan saudara. Ternyata si A ini dipanggil Tuhan kena COVID, si A ini dipanggil Tuhan kena corona, ini suami istri dipanggil Tuhan anaknya masih kecil-kecil, saudaraku, kena COVID meninggal, saudaraku. Bahkan saya sampaikan kepada saudara, bahkan orang-orang kaya sekalipun yang mungkin mereka percaya dia punya uang untuk bisa membeli segala obat pengobatan dan mencari rumah sakit yang fasilitas dan peralatannya yang cukup canggih, saudaraku. Tetapi saya katakan ternyata tidak menjadi jaminan mereka selamat dari virus corona. Orang kaya-kaya satu demi satu tumbang, saudaraku, dengan virus yang kecil yang tidak terlihat oleh mata. Bahkan yang lebih mengerikan sekali saat ini, ternyata banyak juga hamba-hamba Tuhan yang tumbang karena virus corona yang kecil, saudaraku. Kenapa ini bisa terjadi? Kadang-kadang di dalam hati kecil saya bertanya, Tuhan, kenapa ini hamba Tuhan? Ya, bisa tumbang karena virus corona. Kemarin saya baru dapat WA, saudaraku. Saya disuruh mendoakan omnya seorang ibu yang ada di Batam, seorang pendeta dari gereja Presbyterian, meninggal karena corona. Ini bapak ini pendeta ini, saudaraku, sudah beberapa lama sakit. Ya, kemudian dijaga oleh suster 2 shift, 1 pagi, 1 sore, malam. Ternyata suster yang sore, saudaraku, itu ternyata terpapar corona. Dan pada waktu dites positif. Dan kemudian oleh keluarganya, pendeta hamba Tuhan ini dites positif juga. Selasa masuk rumah sakit, Jumat meninggal. Kalau kita mendengar seperti ini, seperti suara Goliat yang sedang menakutkan dan mencuri damai sejahtera, saudaraku. Saya seringkali berkata kepada istri saya, saudaraku, kalau kita menghadapi manusia, kelihatan, saudaraku, kita tidak akan takut. Saya punya pedang, saya punya celurit, saudaraku. Ya, nggak takut, tapi virus ini nggak kelihatan. Hah? Saudara, saya nggak bisa lihat virus itu wujudnya bagaimana, tapi benar-benar bisa mematikan. Itulah sebabnya saya katakan kepada saudara, Tuhan ingin pada pagi hari ini saudara dan saya punya sikap mental seperti Daud. Tidak ada rasa takut sekalipun, bukan berarti saudara dan saya menantang maut, bukan berarti saudara dan saya sembrono, bukan berarti saudara gegabah, kita gegabah. Tetap kita jaga protokol kesehatan kemana-mana, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, saudaraku. Karena virus varian Delta ini, waduh, begitu simpangan papasan dengan orang aja, saudaraku. Kalau orang itu ternyata positif, bisa langsung nular, saudaraku. Ya, begitu mengerikannya sekali, saudaraku. Saya katakan kepada saudara, tapi saya berkata, saudaraku, meskipun saat ini suara Goliat begitu menakutkan lewat virus corona, tetapi Tuhan ingin supaya saudara dan saya tetap percaya bahwa Tuhan melindungi saudara dan saya. Amin. Ada penyertaan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Seperti Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak lembing dan pedang, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, barisan Allah Israel yang kau tantang itu. Dan hari ini ketahuilah, aku akan menyerahkan mayatmu dan mayat orang-orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Ini yang perlu hari ini saudara, dan saya taruh di dalam hatimu, di dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa hidup saudara dan saya itu disertai oleh Tuhan. Amin. Jangan paranoid, jangan sembunyi seperti Saul dan bala tentara dan rakyat Israel pada waktu dengar saudaraku tantangan dari Goliat. Secara manusia, meskipun saya hamba Tuhan, saya juga takut dengan corona, saudaraku. Karena saya belum siap mati. Amin. Tapi pada waktu saya sekeluarga kena corona, saudaraku, terlebih-lebih istri saya yang paling parah, saudaraku, karena sesak nafas. Saudara yang dikasih Tuhan, saya hanya bisa berdoa, dan saya yakin ada penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang menyertai hidup kami, dan kami bisa melewati masa isoman di gereja, di rumah, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu saya katakan kepada saudara hari ini, pertama yang saudara Tuhan ingin ingatkan, jangan takut menghadapi segala pergumulan hidupmu, karena Tuhan menyertai kita. Amin. Yang kedua, iman yang dewasa telah ditunjukkan lewat seorang hamba Tuhan. Kita baca kitab Habakuk. Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, dan ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Kemarin saya membaca cuitan daripada budayawan, yaitu Bapak Tejo, yang mengingatkan Bapak Luhut Binsar Panjaitan supaya stop, jangan menutup mal-mal, karena sekarang diskon mal masuk kepada diskon di pengadilan, karena banyak koruptor dapat diskon hukuman. Jaksa Pinangki, kemudian juga Joko Chandra dinyatakan dapat diskon hukuman cuma 3,5 tahun. Selaku cuitan daripada Pak Tejo ini, selaku menyadarkan kita bahwa suatu kenyataan saat ini, bahwa pandemi virus corona bukan saja mendatangkan ketakutan, tetapi mendatangkan penderitaan secara ekonomi. Amin. Berapa banyak pengusaha-pengusaha, toko, tenan-tenan yang ada di mal-mal, karena ditutupnya mal itu sebulan penuh. Sudah bisa bayangkan? Mereka harus tetap bayar sewa standar. Dan Alkitab berkata, saudaraku, di dalam ayat ini seperti Habakuk, itulah saatnya terjadi dalam diri semua anak-anak Tuhan dan semua anak bangsa yang saat ini kena peraturan PPKM. Berapa waktu yang lalu, saudaraku, warteg-warteg, semua kafe-kafe, restoran-restoran,
rumah makan yang dibatasi. Oh Tuhan, mereka dalam keadaan yang sangat tertekan. Warkop tertekan. Belum lagi kalau di-sweeping oleh Satpol PP. Kursi-kursi yang dipakai untuk buka warung diangkuti, nanti disuruh nebus. Ya. Sudah diangkut, sudah tidak jualan, tambah disuruh nebus lagi. Bukankah ini sebuah tekanan penderitaan yang amat sangat? Ya. Rasanya cari berkat, cari makan itu sulit di masa pandemi ini. Bukan sekedar karena hanya peraturan pemerintah, saudaraku, tetapi karena keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, ketakutan. Sekarang dilonggarkan, makan boleh, buka restoran boleh, tapi dibatasi 20 menit. Kalau sudah 20 menit lebih, saudaraku, makanannya diambil. Sudah 20 menit Pak, itu saudaraku. Belum habis orangnya lihat, loh ini turun tes di Ciko, tapi karena sudah 20 menit. Aduh, saudaraku, yang dikasih Tuhan situasi seperti ini pernah dialami oleh seorang nabi yang namanya Habakuk. Dia berkata, saudaraku, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, tidak ada income, tidak ada income, tambah rugi defisit. Kemudian dikatakan, ya, sekalipun ada yang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Semua aset-aset yang dia miliki sudah dijual, saudaraku, untuk menutupi kebutuhan hidup, untuk menutupi gaji karyawan dan segalanya. Kambing domba terhalau dari kandangnya, dan ini berbicara tentang aset-aset banyak orang-orang yang harus dijual. Saya kaget, saudaraku. Harga stan di pasar Tanah Abang yang dulunya ratusan juta, satu stan, sekarang dijual di obral murah cuma 40 juta, saudaraku. Itu pun tidak ada yang mau. Mereka menangis. Semua sudah terjual, mobil mereka sudah terjual untuk biaya semua operasional, saudaraku. Dan Alkitab berkata ini situasi yang benar-benar sulit dirasakan oleh anak bangsa, termasuk setiap anak-anak Tuhan. Dan saya katakan, bukan berarti kalau situasi seperti ini maka orang Kristen akan terbebas. Banyak orang Kristen yang hari ini anak-anak Tuhan yang sedang di dalam keadaan terpuruk secara ekonomi. Mereka di dalam kesusahan yang luar biasa. Pasaran sepi, ekspedisi yang kirim ke pulau-pulau sepi, penerbangan tidak ada. Saya punya teman sekarang nyantol di Bali, nggak bisa balik ke Ambon karena dikatakan sebetulnya tanggal 28 dia kembali ke Ambon Dumpu, tapi dia katakan belum Pak En, karena belum ada penerbangan ke sana. Sudah bisa bayangkan? Ya kalau dia dia punya duit nggak masalah. Kalau kantongnya kantung itu tidak masalah. Nak Bali, saudaraku. Amin. Oh, saudaraku, saya beritahukan kepada saudara hari-hari ini berapa banyak kartu kredit limitnya habis. Hah? Berapa banyak hari-hari ini, saudaraku, kambing domba sudah terhalau dari kandang, dari garasi saudara. Pabrik-pabrik dijual, perusahaan-perusahaan dijual, ruko-ruko dijual, bahkan rumah juga dijual hari ini. Karena untuk mengatasi kesulitan dan tantangan di dalam hidup ini. Tetapi Habakuk berkata, saudaraku, di dalam ayat selanjutnya dikatakan, ayat yang ke-18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku.
Ini sikap iman Kristen yang dewasa, yang luar biasa. Meskipun di dalam keadaan menderita, meskipun di dalam keadaan kekurangan, meskipun di dalam keadaan kesulitan secara finansial, satu hal yang hambaku tunjukkan, yaitu namun aku akan bersorak-sorak dan tetap beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, yaitu orang yang bisa mengucap syukur di dalam segala keadaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa bangsa Israel tidak bisa masuk Kanaan? Kenapa bangsa Israel tidak bisa masuk Kanaan? Padahal kalau saya membaca kitab Keluaran, luar biasa. Kuasa Tuhan itu yang paling besar itu dinyatakan Allah terhadap bangsa Israel. Ya, Tuhan membelah laut. Ini tidak ada pernah Tuhan menyatakan mujizatnya seperti kepada bangsa Israel pada waktu dituntut Tuhan keluar dari tanah Goshen. Tuhan bisa menutup matahari dengan awan, sehingga bangsa Israel bisa berjalan di dalam kesejukan. Dan Tuhan bisa mengeluarkan api di saat malam hari. Di padang gurun itu keluar api di dekat kemah-kemah bangsa Israel. Ya, nggak tahu itu gas bumi yang dikeluarkan Tuhan, ataukah api yang memang Tuhan keluarkan dari surga turun. Oleh karena firman, Tuhan bisa menurunkan mana setiap pagi seperti embun, dan itu menjadi makanan bangsa Israel. Dan saya katakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun saudara dan saya hari ini seperti sedang dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun, saudaraku rasanya serba kekurangan. Air kadang-kadang gak ada, makanan kadang-kadang gak ada. Tapi percayalah Tuhan, saudara, Yesus Kristus tahu yang menjadi kebutuhan saudara. Dia akan sediakan air bukan dari tanah, tapi dari gunung batu. Amin. Tuhan ingin saudaraku, saudara dan saya hari-hari ini menikmati berkat padang gurun. Asal kau yakin akan pimpinan Tuhan, gak suka ngomel, gak usah geresah, gak usah ngersuloh, gak usah nyalain nasibmu saudaraku. Saudaraku, aduh nasib, kenapa nasibku kok begini ya? Amin. Tuhan ingin saudara dan saya belajar mengucap syukur, bahwa di dalam perjalananmu meskipun lewat padang gurun yang gersang hari ini, rasanya tidak ada panen yang saudara panen, ya, hasil kerjamu saudaraku saya. Tapi saya katakan Tuhan sanggup menyediakan kebutuhan saudara dan saya. Dia akan berikan mana tepat pada waktunya. Setiap pagi Dia akan sediakan berkat buat saudara dan saya. Amin. Saya bersyukur. Betul saudaraku. Saya seringkali setiap pagi saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan aku bersyukur. Di dalam perjalanan padang gurun seperti ini, Tuhan tidak pernah lupa untuk memberkati dan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Karena saya tahu Tuhan menyertai kami. Amin. Saudaraku, belajar ucapkan syukur. Ya, salah satu tokoh di dalam Alkitab yang bisa mengucap syukur adalah Ayub. Ayub pada waktu dialami, dalam waktu sekejap dia jatuh miskin. Binatang peliharaan semua ternaknya habis dalam waktu 1 hari. Dan belum itu saja saudaraku, anaknya 10 sebelum meninggal dalam 1 hari. Kemudian timbul penyakit dari tubuhnya, penyakit kulit yang barah yang begitu menyakitkan. Sampai istrinya berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu kepada Allahmu? Lebih baik kutukilah Allahmu.
Kalau kayak memang Allah itu baik, kenapa Dia izinkan kamu seperti ini? Kalau Allah baik, kenapa Tuhan izinkan kita alami seperti ini? Ya, kehancuran seperti ini. Kemudian harus berpisah dengan anak-anak yang kita cintai, yang aku lahirkan. Kalau Allah baik, kenapa Dia izinkan kamu menderita? Padahal kamu sudah saleh, kamu tekun, kamu menjauhi kejahatan, kamu beribadah kepada Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Apa balasan Tuhan? Tapi Ayub bisa berkata di tengah-tengah penderitaannya, ya, tubuhnya sudah banyak berdarah-darah karena harus digosok sama beling, saudaraku. Dia berkata, terpujilah Tuhan Allah. Karena apa? Dia yang memberi, Dia yang mengambil. Bukankah kita bisa mengucap syukur? Bukan hanya di saat saudara dan saya diberkati, pada saat di dalam penderitaan, Ayub tetap mengucap syukur bahwa Allah itu punya rencana yang baik di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali mujizat dan berkat itu dikemas oleh Tuhan lewat persoalan. Sudah percaya? Masalah yang Tuhan izinkan di dalam hidup saudara pasti akan mendatangkan kebaikan bagi hidupmu. Amin. Karena dengan melewati masalah, kita bisa melihat kasih Tuhan dan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Bangsa Israel dipimpin Tuhan justru lewat padang gurun. Karena Tuhan sedang mengajar bangsa Israel. Dan Tuhan ingin memperlihatkan kedaulatan Tuhan dan kuasa Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi sayangnya bangsa Israel suka bersungut-sungut. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saudaraku, yang Tuhan inginkan saudara dan saya memiliki iman yang dewasa. Iman yang bisa mengucap syukur di tengah-tengah kesusahan saudara dan saya, di tengah-tengah tekanan hidup yang saudara dan saya alami, ucapkan syukur. Karena dengan cara kita mengucap syukur, saudara yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Yang ketiga, saya akan segera akhiri. Kita baca kitab Markus pasal 6. Kitab Markus pasal 6. Kita baca ayat 45. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Dan ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka dan berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat ia berjalan di atas air dan mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semuanya melihat dia dan mereka sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Amin. Yang ketiga, kekristenan yang dewasa, iman orang Kristen yang dewasa adalah iman orang Kristen yang tetap tenang dan tegar di tengah-tengah badai kehidupan. Amin. Suatu saat murid-murid Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju Betsaida,
Perahu mereka dihantam oleh ombak. Semalaman mereka berjuang untuk mengatasi air yang masuk ke dalam perahu. Mereka begitu bersusah payah. Dan pada saat itu Yesus ada di bukit dan dia sedang berdoa, dan dia melihat, saudaraku, keadaan murid-muridnya. Hari ini saya beritahukan kepada saudara, Tuhan melihat kehidupanmu hari ini. Amin. Saudara percaya bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepadamu. Dia memperhatikan apa yang menjadi pergumulan hidupmu, apa yang menjadi kesusahanmu. Mungkin hari ini kau sedang terombang-ambing, gak tahu apa yang harus kau lakukan. Ada pepatah bahasa Indonesia berkata, lebih besar pasak daripada tiangnya. Hari ini seolah-olah pendapatannya tidak ada, tapi pengeluaran harus bayar listrik, bayar apa, saudaraku, terus jalan. Apalagi cicilan. Amin. Dan saya beritahukan kepada saudara hari ini, Tuhan Yesus melihat keadaan saudara dan saya hari ini. Amin. Dan dia tidak berdiam diri di darat, tapi dia mendatangi murid-muridnya, saudaraku. Untuk apa Tuhan Yesus berjalan di atas air mendatangi murid-muridnya? Supaya murid-muridnya tenang dan mereka melihat Tuhan sanggup meneduhkan badai dan segala pergumulan hidup yang dialami oleh murid-murid Yesus. Sikap tenang itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki keyakinan, kedewasaan, pengertian yang benar-benar mantap di dalam hidupnya, bahwa hidup saudara dan saya itu disertai oleh Tuhan. Hidup saudara dan saya itu selalu diperhatikan oleh Tuhan. Dan dia selalu hadir, saudaraku. Tuhan tidak hadir seperti teman-teman saudara. Kalau susah aja mereka datang, tapi kalau enak mereka lupa. Beberapa orang yang dalam pemantauan saya hari-hari ini, saudaraku, jujur, saya seringkali ngomong sama istri saya, wong iki nek wis mulai diberkati ndak eling. Pendeta itu gitu loh, saudaraku. Nek susah jaluk disembayangno, jaluk didoano. Tapi nek diberkati ora tahu eling pendeta. Amin. Tapi bersyukurlah kalau saudara dan semua yang saudara merasa di dalam pergumulan hidupmu, kesusahanmu, banyak saudara mendapat pertolongan. Jangan lupakan kebaikan orang yang pernah menolong saudara. Jangan hanya pada saat saudara punya kebutuhan aja saudara datang store muka kepada mereka dengan cara berbelas kasih supaya mendapat simpati dan empati dari orang-orang itu. Tetapi pada waktu banyak orang, anak-anak Tuhan juga, pada waktu sudah mulai dipulihkan, pada waktu sudah keadaannya baik, pada saat sudah mulai diberkati, lupa. Oleh sebab itu saudaraku, yang pertama, jangan lupakan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, jangan lupakan kebaikan seseorang yang pernah menolong kita di dalam hidup ini. Amin. Saya katakan kepada saudara hari ini, hadapi semua dengan tenang. Itu sebagai tanda bukti kita ini punya iman yang dewasa. Kenapa kita takut? Paulus berkata, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Kesukarankah, ketelajankah, kelaparankah? Tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Ini seperti ini loh saudaraku. Pengertian yang seperti ini saudara harus tanam di dalam hati saudara dan saya. Bahwa saudaraku, tidak ada satu kesukaran, kesulitan, tantangan dan segala kekurangan sekalipun, saudaraku, yang tidak ada penyelesaiannya. Yesus akan hadir di saat saudara dan saya membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara minta atau tidak, Tuhan pasti melihat.
Ada satu perbedaan antara Markus 5 dengan Markus pasal 6 ini, saudaraku. Ada satu perbedaan. Pada saat mereka menghadapi badai gelombang, Yesus ada di dalam perahu itu, saudaraku. Apa yang terjadi, saudaraku? Murid-murid yang membangunkan Yesus, ya, dia berkata, Tuhan, apakah kau diamkan kami celaka? Tapi di dalam Markus pasal 6 ini beda. Tuhan yang punya inisiatif mendatangi mereka. Amin. Tuhan yang mendatangi mereka, dan Tuhan naik ke dalam perahu mereka. Dan pada saat Tuhan naik ke dalam perahu mereka, perahu itu jadi tenang karena badai itu berhenti. Ada saatnya engkau berseru kepada Tuhan, tapi ada saatnya engkau tenang dan percaya yakin Tuhan akan menghampiri engkau dan menyatakan pembelaan dan pertolongannya kepadamu. Saya nggak tahu hari ini apa yang menjadi pergumulanmu. Percayalah, Tuhan melihat keadaanmu dan Tuhan sedang berjalan menghampiri engkau hari ini. Mujizatnya akan terjadi asal engkau tenang. Karena 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh sebab itu tenanglah supaya kamu dapat berdoa. Hari ini dibutuhkan orang Kristen yang hatinya tenang. Kenapa saudara dan saya bisa tenang? Karena saudara pasrah sama Tuhan. Saudara percaya Tuhan itu penolong, Tuhan itu pembela kita. Amin. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara pagi hari ini, tapi miliki iman yang dewasa, keyakinan yang penuh dan percaya yang penuh bahwa Tuhan beserta dan menyertai saudara, dan matanya selalu tertuju kepadamu dan telinganya untuk mendengar setiap seruan kita. Amin. Berserulah dengan segenap hatimu, Tuhan pasti mendengar. Amin.